Rencananya naturalisasi pemain baru untuk timnas masih berlanjut. Sejumlah pemain disebut sudah diproses untuk memperkuat Garuda. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Ingin menyampaikan proses naturalisasi kan sesuai dengan komitmen kita, satu demi satu terselesaikan. Juga alhamdulillah tadi Bapak Presiden sampaikan saya sudah ditandatangani beliau. AFF. Ya, nah Yang belum pernah kita menangkan. Kalau Ya. naturalisasi Ya, Pak. itu ramalan. Maka kalau dari konteks itu saya meramal, memprediksi jangan-jangan shortcutnya jalan pintasnya naturalisasi lagi. Naturalisasi ada dua, dari yang ada di Eropa ya, atau yang Bermain di klub saat ini. klub saat ini. Iya. Itu prediksi, bukan prediksi apa namanya, ramalan lah ya. ramalan, Oke. ramalan. Ramalan. Ethan Koller resmi dinaturalisasi, bek Bali Jerman siap jadi tembok Garuda. Jai Herwad resmi gabung Bali United dari Kanada ke Pulau Dewata. Proses naturalisasi pemain keturunan terus berlanjut dan kali ini giliran Ethan Koller yang resmi masuk daftar. Bek muda berdarah Bali, Jerman ini siap memperkuat timnas Indonesia, menambah amunisi baru di lini belakang Garuda. Koller bukan nama asing di kancah sepak bola internasional. Ia pernah membela Amerika Serikat di level junior, U19, U20, U23, namun belum pernah tampil di tim senior. Artinya pintu untuk pindah federasi masih terbuka lebar. Dengan darah Bali dari sang ibu, jalan naturalisasi pun mulus seperti jalan tol Trans Jawa. Karir Koller cukup menarik. Ia sempat bermain di Akademi St. John's Earthquakes, lalu hijrah ke Jerman memperkuat Werder Bremen U19 dan Werder Bremen II. Bahkan sempat dipinjamkan ke SC Freiburg di Liga 3 Jerman. Kini ia tercatat sebagai pemain New England Revolution di MLS. Dengan pengalaman di Eropa dan Amerika, Koller membawa paket lengkap. Disiplin ala Jerman, fisik kuat ala Amerika, plus semangat Bali yang meledak-ledak. Ada yang bercanda kalau Koller main di timnas, pertahanan Garuda bisa jadi Koller pendingin, adem, tenang, dan bikin lawan frustasi. Indonesia memang butuh bek muda dengan distribusi bola akurat. Kehadiran Koller bisa jadi solusi jangka panjang. Bayangkan duet Koller dengan Jai Izas atau Robby Mirisola di lini belakang. Lawan ASEAN bisa langsung mikir dua kali sebelum menyerang. Publik pun mulai heboh di media sosial. Ada yang peduli dari Bremen ke Bali, dari Yankee ke Garuda. Ada juga yang bikin meme foto Koller dengan caption naturalist, naturalist. Humor supporter Koller error. Supporter Indonesia memang kreatif, ada yang bercanda, jangan sampai Koller bikin Koller error di lini belakang. Ada juga yang bilang kalau Koller bikin gol bunuh diri, kita panggil saja Koller self-service. Humor-humor ini tentu bukan untuk menjatuhkan, melainkan cara supporter menyalurkan rasa deg-degan. Karena di balik tawa ada harapan besar, melihat Garuda punya tembok kokoh di pertahanan. Dengan naturalisasi Ethan Koller, timnas Indonesia semakin lengkap. Dari darah Bali, pengalaman Eropa hingga semangat muda, Koller bisa jadi salah satu pilar Garuda di masa depan. Jadi tinggal menunggu debutnya, apakah ia akan jadi tembok Bali yang menjaga gawang Garuda tetap aman. Publik Indonesia jelas menunggu dengan penuh harapan dan sedikit humor. Satu hal pasti, Garuda di dada, Indonesia di hati, dan dengan Koller di lini belakang, Garuda bisa terbang lebih tinggi tanpa takut jatuh. Jai Herwad resmi gabung Bali United dari Kanada ke Pulau Dewata. Kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Jai Herwad, putra pelatih timnas Indonesia Jai Herwad resmi bergabung dengan Bali United.
Kepastian ini diumumkan oleh klub Labaja Cavalry FC yang mengonfirmasi transfer sang gelandang muda ke Pulau Dewata. Jai bukan pemain sembarangan. Di Cavalry, ia mencatatkan 36 penampilan di sebuah kompetisi dan bahkan menjadi bagian dari skuad yang menjuarai CPL Final 2024. Prestasi ini membuat Jai dikenal sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan di Kanada. Nama Jai Herman sebenarnya sudah akrab di telinga publik Indonesia. Ia pernah mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia U20 asuhan Sinteyong dalam laga melawan Selandia Baru U20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat itu Indonesia kalah 2-1 dan Jai menjadi salah satu aktor yang bikin supporter Garuda geleng-geleng kepala. Selain itu, Jai juga masuk skuad Selandia Baru di Olimpiade 2024. Artinya pengalaman internasionalnya sudah cukup matang untuk ukuran pemain muda. Kini ia kembali ke Indonesia tapi bukan sebagai lawan, melainkan sebagai bagian dari klub besar Liga 1. Kehadiran Jai di Bali United tentu jadi sorotan. Ada yang bercanda, Bali United bukan cuma dapat pemain tapi juga dapat akses langsung ke ruang makan keluarga Herman. Publik pun mulai berspekulasi apakah ini akan mempermudah komunikasi antara John Herman dan klub-klub Liga 1. Ada yang menulis di media sosial, kalau Jai main bagus, jangan-jangan Herman bikin rapat timnas di Bali sekalian liburan. Supporter Bali United jelas antusias, mereka berharap Jai bisa menambah kreativitas di lini tengah. Ada yang berkomentar, kalau Jai Herman kasih assist, kita teriak thanks Dad. Humor-humor seperti ini menunjukkan betapa besar ekspektasi publik terhadap kehadiran Jai. Selain kualitas teknis, faktor anak pelatih timnas membuatnya jadi magnet perhatian. Dengan bergabungnya Jai Herman ke Bali United, Liga 1 Indonesia semakin berwarna. Dari Kanada ke Pulau Dewata, perjalanan ini bukan sekedar transfer biasa, melainkan cerita unik yang menambah bumbu drama sepak bola tanah air. Kini tinggal menunggu apakah Jai bisa benar-benar bersinar di Liga 1. Satu hal pasti, setiap kali ia mencium lambang Garuda di dada, publik akan teringat bahwa sepak bola bukan sekadar permainan, tapi juga soal kebanggaan. Jadi siap-siap saja, Pulau Dewata akan jadi panggung baru bagi Jai Herman untuk membuktikan bahwa darah sepak bola memang mengalir deras di keluarga Herman.